semua, kembali lagi di podcast kita kali ini yang seru tapi tetap penuh bermakna. Hari ini kami semua akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu tentang pesisir, terutama laut. Selain itu, kita juga akan membahas apa aja sih konflik yang sering terjadi di daerah laut. Hari ini judul kita yaitu konflik pemanfaatan dan konservasi sumber daya perairan dengan tema konservasi versus kebutuhan ekonomi, dengan pertanyaan bagaimana cara kita menyimbangkan keduanya. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada kalian berdua, menurut kalian seberapa penting laut bagi kehidupan masyarakat? Tentu laut sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya di pesisir atau nelayan, karena laut menjadi sumber utama bagi penghasilan masyarakat pesisir dan nelayan. Laut juga penting untuk lingkungan karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem, menghasilkan oksigen, dan menjadi tempat hidup bagi makhluk laut. Jadi untuk saat ini, masalah apa sih yang paling sering terjadi di laut? Dan pastinya yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang bergantung pada laut untuk mencari penghasilan. Jadi, ikan ditangkap terus-menerus tanpa memperhatikan batasnya, akibatnya jumlah ikan semakin berkurang dan ekosistem laut jadi terganggu. Ada juga masalah lain seperti pencemaran laut, contohnya sampah dan minyak, serta kerusakan habitat bagi terumbu karang yang terjadi karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Jadi intinya masalah di laut muncul karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan upaya konservasi yang baik. Saya tuh sering dengar tentang bahasa overfishing. Kenapa sih sering terjadi masalah seperti overfishing dan dampak kawasan konservasi terhadap nelayan untuk saat ini? Kalau kami dari nelayan, laut itu sumber hasil utama, tapi sekarang ikan makin sulit didapat, kami akan terpaksa menangkap ikan lebih banyak, bahkan sampai ke daerah yang selanjutnya dilindungi. Ini karena kebutuhan hidup semakin terus berjalan. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Overfishing terjadi karena jumlah ikan yang ditangkap lebih banyak dari kemampuan ikan untuk berkembang biak. Penyebabnya yaitu banyaknya nelayan yang bergantung pada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya pengawasan. Akibatnya, stok ikan menurun dan ekosistem laut terganggu. Lalu bagaimana pendapat Anda dengan kawasan konservasi? Apakah membantu atau malah menyulitkan bagi nelayan? Kadang kami merasa sulit karena ada daerah yang tidak boleh ditangkap, padahal itu tempat kami bisa mencari ikan, jadi pendapatan kami berkurang. Sebagai pemerintah juga kami memahami kondisi nelayan, tapi kawasan konservasi dibuat untuk menjaga ikan agar tidak habis. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama ikan akan benar-benar hilang. Kami juga berusaha memberikan solusi seperti pelatihan usaha alternatif, bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan juga pengaturan zonasi penangkapan ikan. Dari sisi usaha, kami juga butuh bahan baku ikan. Kalau ikan habis, usaha juga berhenti. Jadi sebenarnya konservasi itu penting untuk jangka panjang, tapi memang harus ada keseimbangan supaya nelayan tetap hidup. Jadi sebenarnya untuk masalah ini terjadi karena adanya benturan antara kedua kebutuhan, yaitu ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Begitukah menurut Anda? Tentu benar, masyarakat juga butuh penghasilan yang tinggi untuk menangkap ikan sebanyak mungkin. Tapi alam juga punya batas ataupun toleransi. Jika penangkapan dilakukan terus secara berlebihan, maka dampaknya yaitu ikan akan habis. Karena itu perlunya pengelolaan yang seimbang. Dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa konflik antara konservasi dan ekonomi terjadi karena masyarakat membutuhkan penghasilan, sementara laut juga harus tetap dijaga. Overfishing menjadi masalah utama karena penangkapan ikan yang berlebihan. Kawasan konservasi paling penting untuk menjaga kelestarian laut, tapi perlu diimbangi dengan solusi untuk nelayan. Kunci utamanya adalah keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar bisa digunakan untuk sekarang dan juga masa depan. Oke, kalau gitu terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjaga laut dengan baik.